Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta beserta seluruh apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan manusia kepada kebenaran, sehingga manusia bisa membedakan antara mana makhluk dan mana Tuhan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, malam ini jumpa lagi kita dalam bahasan tema yang masih sama, siapakah pewaris dosa ini. Tadi siang kita sudah mengulas dengan beberapa teman kita dari non-muslim. Namun bagi kita adalah sebuah kepuasan dikarenakan apa yang kita sajikan benar-benar tidak mampu saudara-saudara kita non-muslim untuk buktikan pondasi imannya adalah sebuah kebenaran yang tidak diragukan. Faktanya mereka maju salah, mundur pun salah, ke kiri salah, ke kanan pun salah. Artinya bahwa konsep yang mereka usung selama ini itu adalah konsep yang sangat-sangat keliru dan sangat memenuhi unsur angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai pengikut orang-orang Farisi. Malam ini kembali kita mengajak teman-teman kita non-muslim untuk kembali membahas tema ini. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menemukan pemahaman yang maksimal dari rekan-rekan kita non-muslim penganut ajaran darah Yesus adalah sebuah keselamatan. Karena kita tahu bahwa berdasarkan Al-Quranul Karim tidak boleh membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Begitu juga kitabnya orang Yahudi tidak boleh membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Namun di kitabnya Kristen, membunuh Yesus adalah keselamatan bagi saudara-saudara kita Kristen. Nah, disinilah pentingnya ketika agama Kristen ini adalah agama yang memiliki amanat agung untuk dianut oleh seluruh bangsa di bumi ini, maka hadirlah kita sebagai muslim untuk menghindarkan Islam dan generasi Islam dari agama yang justru bertentangan dengan kitabnya sendiri, agama yang bertentangan dengan Yesus, agama yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Untuk itu kita harapkan saudara-saudara non-muslim
hadir di komal kita ini bukan untuk ngamuk, bukan untuk caci maki, bukan untuk ribut, bertengkar, menghina, tetapi kita harapkan mereka hadir untuk memberikan edukasi bahwa mereka bukan pewaris dosa, melainkan mereka pewaris surga. Kalau kita kan sudah jelas, innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu jelas bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh diganjar oleh Allah dengan surga, sedangkan orang-orang kafir diganjar dengan neraka jahanam. Ini adalah sebuah ketetapan dari Allah yang tidak mungkin manusia lari dari sana. Apatah lagi di antara dua agama ini ada yang menjalankan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyahnya itu yang mana? Mereka menganggap bahwa keselamatan itu berasal dari pembunuhan terhadap orang benar. Dalam hal ini adalah Yesus, atau yang kita kenal di dalam ajaran kita Nabi Isa alaihi salam. Hal menarik yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pencipta langit dan bumi untuk meluruskan bagaimana orang-orang terdahulu diminta hendaklah pengikut daripada Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Injil tersebut. Siapakah yang tidak memutuskan satu urusan menurut ketetapan yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, sedangkan orang-orang fasik ini adalah mereka yang sudah paham, yang sudah mengerti yang datang kepada mereka ketetapan Allah membunuh orang yang benar, membunuh orang yang tidak bersalah adalah merupakan hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Di dalam kitab mereka, Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwa orang yang membunuh atau menyalib utusan Allah itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Mereka akan menempati neraka kekal bersama iblis di sana, karena mereka mengikuti hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah itu? Untuk mendamaikan dewa, maka penyembah dewa atau penyembah roh-roh gelap mempersembahkan manusia sebagai tumbal. Mereka tahu, mereka paham itu, tapi tetap saja mereka melakoni, mengimani, mempercayai, disebabkan karena mereka fasik. Oke, di tengah kita sudah hadir salah seorang dari tamu, salah seorang tamu kita. Mungkin kita sapa dulu, Saudara Fandi. Semangat malam. Ya, mungkin Saudara Fandi dari Muslim, teman-teman sekalian. Salah tekan kali ya. Jadi kita minta teman-teman, harapan kita supaya malam ini yang hadir di komal kita adalah orang-orang Muslim dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas menegur orang-orang Yahudi
yang gemar membunuh para nabi. Allah menegur supaya mereka memahami bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dengan mengajarkan manusia selamat dengan cara membunuh manusia yang lain. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma, sehat selalu Muslim. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Iya, mau disampaikan orang Kristen pada live semua. Oh iya. Sehat selalu Bang. Semoga berdakwah di jalan Allah. Allah selalu melindungi ya. Amin. Makasih. Salam dari NTB. Assalamualaikum. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Halo saudara Kifli. Halo. Namanya Dianya. Halo, semangat malam. Saudara Beng, semangat malam. Beng Hang. Halo, selamat malam Ustadz. Malam dari Kristen. Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan buka Puji kamera. Tuhan, puji Tuhan. Suma baik-baik. Silakan buka kameranya. Kita diskusi. Materinya jelas, siapa pewaris dosa. Silakan. Ya, sudah dibuka kameranya nih Deng Suma. Iya, ini ada tema siapa pewaris dosa yang Yesus sampaikan di dalam Bible. Silakan. Siapa di? Ada di Bible kah? Ada pewaris Mana dosa itu? itu Matius 2 Zakaria. Sehingga Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan lolos dari neraka, wahai keturunan ular-ular? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Kamu akan menanggung darah yang tumpah dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini, kata Yesus. Nah, salah satu angkatan jahat yang dimaksud adalah orang Farisi, dan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada mereka sebagai angkatan jahat. Maka dengan kesimpulan ini saya katakan bahwa yang mewariskan dosa adalah angkatan jahat, dan yang menerima warisan adalah Kristen. Silakan. Begitu di. Iya. Sudah kalau begitu mau buat dia apa lagi? Nah, silakan. Berarti Anda sudah menyadari bahwa Anda berada pada posisi penerus daripada angkatan jahat yang mewarisi dosa pembunuh para nabi. Iya, sudah mau bagaimana lagi Deng Suma? Biar mau menang, sudah ditulis begitu. Ya sudah kalau begitu. Deng Suma, saya mau bertanya sedikit. Iya. Apa itu? Nabi Muhammad ini disunat atau tidak Deng Suma? Rasulullah Muhammad SAW dari lisannya sendiri mengatakan, salah satu keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunnat. Dan alhamdulillah, memang keturunan Abraham atau Ibrahim sebagai tanda bahwa mereka adalah hamba Allah. Mereka semua bersunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Ishak. Sedangkan Kristen sebagai penggenapan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, orang Kristen tidak bersunat. Kejadian 17 nomor 14, di situ diterangkan, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Dibunuh Jadi masa Kristen- ini semua. Jadi Kristen Dibunuh masa ini sebagai dong. penggenapan daripada ahli Taurat, jelas-jelas
itu tidak bisa diragukan lagi Ai, bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah, kami tidak perlu membunuh orang Kristen karena dalil itu bukan dalil kitab kami, tapi dalil kitabnya orang Yahudi. Bukan Yang bisa Cuma. membunuh Bukan Anda, begitu. yang bisa melakukan pembunuhan itu adalah orang Yahudi terhadap saudara. Namun oleh karena Anda adalah penghuni neraka kelak, jadi tidak perlu dibunuh. Mau tidak mau tetap saja masuk neraka. Demikian. Dan cuma bagaimana kau mau bunuh? Kau bunuh baru kau masuk penjara. Kau takut masuk penjara, makanya tidak bisa bunuh saya. Tidak bisa karena perintah Saya membunuh tidak bukan sunat. datang ke Kau bisa saya. bunuh saya? Tidak bisa. Perintahnya bukan ke saya, perintahnya di kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu miliknya Yahudi. Yang bisa membunuh Anda ya orang Yahudi, bukan saya. Kukirai Saya kau bukan orang membunuh, Yahudi. Pak. Takut kau masuk penjara iya. Enggak, Anda orang Sulawesi, Anda ke Sidrap jalan-jalan, di situ ada pemakaman 40.000 jiwa, pelakunya adalah Kristen. Umat Islam dilarang membunuh. Surah Al-Maidah ayat Wasterling 32. deh semua, Wasterling. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Di Islam itu jelas. Iya, Di. Oke? Betul, betul. Sampai sini paham? Paham. Jadi disunat mini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah jelas tadi saya sudah mengatakan itu. Tirmizi juga dilakoni dan diimani oleh orang Yahudi, lahir dalam keadaan sunat. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada itu deh semua jangkau pati karena silakan, berarti tidak kena pisau ini. Tidak kena pisau gurunya Nabi Muhammad. Silakan Anda disunat nih. Silakan Anda tanyakan tradisi Yahudi itu memang seperti itu. Iya, Sama tradisi seperti Yahudi itu kena pisau, maaf. tidak kena pisau itu Muhammad. Yang disunat itu yang ada kulupnya. Kalau sudah tak ada kulup, ngapain lagi disunat? Lahir memang tidak ada nih kulupnya. Iya, itulah salah satu kemuliaan Berarti beliau. tidak disunat, memang lahir cacat. Bukan cacat, dia lahir Cacat, dalam iya. kemuliaan. Orang itu disunat dipakai pisau. Nah, dia tidak pakai pisau, disunat memang ini cacat ya itu deh semua. Enggak ada cacat, Kalau enggak sempurna ada itu cacat. lahir dulu baru disunat. Berarti Nabi Muhammad Salah kalau cacat satu- cuma ini yang bilang kalau Nabi Muhammad itu cacat Salah lahirnya. satu kemuliaan yang aku diberi oleh Allah Anda salahkan. Iya, Anda memang, akan memang memutarbalikkan iblis itu fakta. tidak ada kerendahan hati, itu saja kelemahannya iblis cuma. Iblis Sombong itu iblis. selalu Dia merasa menghalangi dia ada di surga, dan padahal di selalu neraka, itu iblis. memutarbalikkan diri. Betul. Apa yang menjadi hukum Tuhan dirubah. Betul. Itulah iblis. Iya, Oke betul. ya, yang pasti Anda sudah mengakui bahwa Iblis Kristen itu ada di adalah Yerusalem, baru dia penggenapan. kasih pindah ke tempat lain itu Adalah iblis. penggenapan daripada angkatan jahat. Dah cukup bagi kami umat Islam. Ketika Anda sudah mengakui bahwa agama Anda adalah penggenapan penghuni neraka, dah selesai. Gak perlu lagi kau membahas agamanya orang, sebab yang menjadi penggenapan daripada ajaran Farisi bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, tapi kalian. Oke? Halo, semangat malam. Halo Bang Zuma, aku cuma ngomong Bang, itu profil yang tadi kayak orang berilmu. Sekali open video langsung begitu jawabannya. Buat malu orang Kristen aja. Buat Iya, malu iya. aja. Mak Bang, aku Muslim Bang, cuman aku tadi itu udah semangat sekali mau nonton Mas. Seru ini debat ini. Sekalinya begitu. Deh. Sehat selalu Bang. Sehat selalu Bang ya. Iya, Mohon maaf, Bang. makasih, Baik, Bang. makasih. Iya Bang. Siap. Kasih. Jadi kita belum menemukan saudara Kristen yang memiliki ilmu selain menghujat. Itulah Kristen, teman-teman. Halo bro, saya Halo juga. kamu yang sepadan. Ya, Ya, udah. kalau sama saya kan kita enak diskusinya, ya toh? Buka Santai kamera, aja. buka kamera. Yang penting kamu jangan culas, jangan curang, Yang curang Ya, siapa? jangan- Kamu yang jangan- punya komal. jangan Masa aku licik. curang. jangan Nggak licik. mungkin saya curang karena kamu yang punya komal. Jangan licik. Faktanya Sekarang kita selama Anda kembali datang dulu ke sini sunat tadi. selalu Sunat tadi dulu, ya, licik. bro.
ini tema. Sunat tadi dulu. Di Ini mana tema, ini katanya tema nih. baginda Ini Rasulullah tema. Coba sebutin Ini dulu. tema, ini tema. ini Iya, tema. nanti ke situ. Ini tema. Mana tadi Ini kamu tema. bilang Rasulullah disunat dari lahir, di mana datangnya? Ini temanya. Jangan Ya kemana-mana. ampun, takut. Ini temanya. Anda yang takut. Ini Iya, nanti temanya. ke situ. Enggak mau saya. Sunat dulu. Kenapa kau yang mau atur? Waktunya dulu. Kenapa kau mau Berani atur? nggak kamu nih? Katanya tadi. Ini berani nggak kamu ada bahas ini? datanya. Nih ada Bisa tema. nggak kita diskusi nih? Ini ada tema. Penjajah, ini tema. Kau karena kau pengikut agama Belanda. Kamu kenapa Ini takut banget kau kalau yang lihat takut. gua? Ini tema ini tema ini. Iya, Ini sebelum tema. ke situ. Saya tidak mau kau atur. Saya Sebagai tidak mau kau atur. brainstorming gitu, bro. Sebagai Penerus brainstorming. agama penjajah Iya. yang suka menjajah, yang suka menekan. Sebelum Ini ke ada tema, nggak ada cerita. Satu, Oh enggak. dua. Loh, kenapa saya harus Mana, takut? Apa Iya, takutnya? coba. Tadi kan Apa kamu takutnya? bahas sunat dengan siapa tadi? Terus apa urusannya? Iya. Apa Coba, urusannya? mana kan saya dulu datanya nanti Kalau tidak ada memang kenapa? Kalau tidak ada memang kenapa? Kalau tidak ada memang kenapa? berarti nggak disunat, lu bohong. Ya, terus kalau tidak disunat kenapa? Iya, berarti kamu juga nggak usah disunat dong. Nabi Kenapa Muhammad kok disunat? kalau saya Iya, bersunat nanti. kenapa? Apakah saya melanggar? Iya, sekarang kamu Enggak, saya tanya, kalau saya disunat, kalau saya disunat apakah melanggar? ulang dulu tadi kan kau bilang Nabi Muhammad disunat. Sekarang Mana apa datanya? urusanmu? Kalau Nabi Muhammad tidak disunat, memang apa ini. urusanmu? Kalau udah giliran ke saya langsung kamu mau turunin saya nih. Udah. Enggak, saya tanya, kalau Nabi Muhammad tidak disunat, apa urusanmu? Berarti lu tidak pengikut Nabi Muhammad. Ya biarin aja, emang terus apa urusanmu? Mabok, mabok. Sekarang Gimana sih, kembali ke bro, ini? tema. Kembali ke tema. Ya sudah, berarti Nabi Muhammad tidak disunat ya? Urusanmu, urusanmu. Iya, Nabi Muhammad tidak disunat. Tidak ada urusanmu di Tadi situ. bilang nggak disunat. Nah, Sekarang Nabi Muhammad gimana sih lu? Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma disunat tadi atau kamu tidak bilang disunat, disunat, tidak betul. ada hubungannya samamu. Ya, Nabi Muhammad Orang-orang tidak disunat, kafir dijelaskan atau tidak dijelaskan sama saja bagi mereka tidak akan beriman. Lu kok betul. takut? Makanya lu itu Lu gimana takut? sih? Saya sudah mengikuti. Saya sudah ikuti maumu. Iya, berarti Nabi Muhammad Udah. tidak disunat, betul? Ya, Nabi Muhammad mengaku dengan lisannya sendiri, salah satu kemuliaanku Mana adalah datanya, aku mana? dilahirkan. Tadi kau Tirmizi bilang nggak disunat, sekarang mengaku 101. Saya sudah jelaskan Mana samamu, datanya? oke? Coba tunjukkan saya. Tirmizi nomor 101, oke? Coba Sudah kita selesai. buktikan. Saya tunjukkan Nah, kepada silakan. kamu ya. Awas kalau lu bohong ya. Nah, Awas lu silakan. bohong. Ya, coba. Silakan. Tirmizi ya. Nih. Ya, Perhatikan. silakan. Lu memang bohong nih. Tirmizi. Ya, silakan. Tirmizi nih, perhatikan sini. 101. Oke, nih ya. Ya, Ini. ya. Coba kita baca ya. Abu Musa Muhammad bin Ya. Sana berkata, telah menceritakan dan seterusnya ya. Aisyah berkata, jika kita bertemu kitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Telah. Lalu kami mandi. Udah selesai. Disebut dia kitan. Udah selesai. Mana Udah di sini selesai. dituliskan dia kitan, lu tukang bohong. Udah selesai ya. Jadi Tukang itu saksi bohong. Mana istrinya. disebutkan Nabi Muhammad kitan di sini? Istrinya Tak ada. sendiri Lu tukang yang bohong. mengaku. Nih, lu tukang bohong. Lu tukang Istrinya bohong. sendiri Tukang yang bohong mengaku. suami. Gimana Bahlul. tuh nih? Bahlul, istrinya sendiri yang mengaku. Tak Mana perlu di lagi sini Muhammad dijelaskan. Itu istrinya Mana sendiri yang mengaku. kitan di sini? Nggak Apa katanya ada. di situ? Lu- Apa katanya? Apa katanya di situ, Bahlul? Hah? Jika Apa? kitan bertemu kitan, maka telah wajib mandi. Mana Muhammad Nah, kitan di sini? itu dan Siti Aisyah pernah melakukan itu sama suaminya kan? Udah Jika selesai. Kitan nih coba. Udah, Jika udah, kitan udah, bertemu udah. kitan. Sudah Apa selesai. makna katanya Udah Muhammad selesai. kitan di sini? Hei, Jika hei. kitan Bahlul. bertemu kitan, maka telah wajib mandi. Bahlul, udah selesai. Gimana sih, mana Muhammad kitan? Sudah selesai. Data lu Silakan. palsu, lu Apa kamu. sih? Sudah selesai. Silakan masuk ke tema. Ayo. Pandang
Si Juma tukang bohong, nggak ada Nabi Muhammad. Ya, ya, kau kan Kristen, pasti bahlul. Kau pasti bahlul, kau nggak ngerti tuh, kau nggak ngerti, kau nggak ngerti. Lu ketahuan. Udah. Kembali ke tema. Kata-kata yang lu tunjukkan kamu. Udah, kembali ke tema. Silakan. Muhammad tidak pernah Oh, terserah mula. Kau kan Kristen, silakan. Masuk ke tema. Silakan masuk ke tema. babak Masuk belur ke tema. lalu Juma. Dari tamu. Masuk ke tema, silakan masuk ke tema. Silakan. Oke. Kembali ke tema atau Anda masih mau pamer kebodohan di sini? Tema Anda Bapak. Oh ya udah. Udah usah Gitu tutup dong. kamera saya bro, biasa saja. Oke ya, santai ya. Silakan. Nah, ini Itu ya, jadi Nabi Muhammad tidak Yesus. kita. Udah ya, kita kembali ke tema. dan Silakan. terserah. Silakan. Kau kan Kristen, kamu kan Kristen. Nah, begini. datamu palsu. Itu Ya, aja sih. terserahmu. saya mau tunjukkan. Ya, terserahmu. Jadi Kau data kan Anda palsu. Kristen, bos. Kau kan Bukan Kristen. dan datamu palsu. Itu Ya, aja. terserahmu. Kau kan Kristen, jadi wajar. Nah, Oke, sekarang sekarang apa temanya apa? Silakan. coba Kita ke tema. di dalam ajaran Paulus, pendiri agama Kristen orang Farisi ini mengatakan bahwa Roma 5:12 dia mengatakan bahwa oleh satu manusia dia Sebutin telah ayatnya dulu. Roma 5:20. Nah, aku baca. Roma 5:20. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, bro. Santai aja, tenang aja, bro. Loh, yang tidak santai kau. Kau yang tidak santai. Lu bohong dulu. Kau yang tidak santai. Udah, lanjut. Silakan. Pendiri agamamu Paulus mengajarkan bahwa satu manusia telah menjalarkan dosa ke dunia, ke bumi ini. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di mana Elohim mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Tunjukkan apa? Kau apa? jangan panik, Apa yang sampai kau harus mengulang-ulang pertanyaan. Silakan panik lawan gua mah lu nggak pernah panik lawan gua. Gua nggak pernah panik lawan lu, terus terang aja lu aja Iya, yang terus panik kenapa lawan kau gua. bertanya terus? Tunjukkan Mana dalilnya. Kau aja belum nanya apa-apa. Loh, kau bertanya apa? nanya. Di mana dalilnya? Di mana apa pertanyaannya? Saya bertanya, di mana dalilnya? Iya, saya kan belum hanya nanya ayat. Aduh, jangan kau panik. Jangan kau panik. Coba, lah. apa pertanyaanmu? Silakan. Di mana dalilnya? Tuhannya Yahudi mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ingat, kalau tidak ada berarti agamamu adalah agama bohongan. Oke? Nah, cari di Google. Santailah dulu, bro. Nah, cari di Google. Nggak masalah kok, ya. Ya, Tunjukkan jadi dalilnya. Ya, coba kita lihat ya, kitab Kejadian pasal 3, ya. Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-19 kita lihat. Tenang aja, Juma, santai aja. Kita bukan menang-menangan kok. Kenapa jadi saya yang harus kau suruh tenang? Iya, saya jawab. Ya, silakan. Lu kan sudah 1-0, Nabi Anda nggak sunat. Deritamu, Kejadian deritamu. 3, nomor 19. Oke. Silakan. Yang pasal 3 nomor 19. Nih, dikatakan begini, kita baca dulu dari atas ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya toh? Santai aja ya. Nih. Kau kenapa? Kau Jadi kenapa dikatakan bicara begini, sendiri? Kau ya. kenapa bicara sendiri? Tunjukkan aja dalilnya. Iya, Silakan. Ini lagi apa? silakan, lagi silakan. dicari, ya kan? Dikatakan dalam Kejadian 3:19 atau kita mulai dari atas ya. Kan kamu bertanya, saya jawab. Tenang aja. Kayak manusia jatuh dalam dosa nih, ya kan? Coba ya. Bentar, tunggu. Nih. Ya, ayat 19 langsung ya, ayat 19. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini. Ya. Ya, santai dulu, tenang ya. Oke. Mana di situ? Ininya. Mana di situ mewariskan Dengan dosa? berpeluh, ya santai dulu aku jawab. Mana Ya. dalilnya di Dengan situ berpeluh mewariskan engkau dosa? akan Mana mencari dalilnya? makananmu.
Saya tidak engkau tanya kembali itu, lagi menjadi tanah. Karena dari saya Mana tidak semua tanya tertib itu. kan ini diskusi ini? Yang saya Lu mau tanya, tertib nggak sih? saya tanya di Iya. mana Tuhan mengatakan Dia Ini, mewariskan? ini. Tidak ada di situ, nggak ada. Iya, Tidak saya ada, baca dulu. tidak ada di situ mewarisi dosa, nggak ada. Buset nih, kamu ini pengikut yang nggak bersunat, berisik Tidak amat. ada Santai di dulu. sana mengatakan dia Santai mewarisi dulu. dosa. Nggak ada, nggak ada. Jangan kau jadi pembohong kau. Di mana di situ Aduh, dikatakan mewarisi dosa? Aduh. Di mana? Di mana? Aduh, Mak. Gimana sih? Di mana di Kamu situ bisa mewarisi diskusi dosa? nggak dengan Saya Kamu bisa tanya diskusi di nggak? mana Nggak kebohongan resek, bisa Paulus? Di mana kebohongan Kamu Paulus bisa itu? diskusi nggak biar saya tanya Ada nih. dalilnya Kau di diskusi kitabnya nggak? Yahudi bahwa Apa? Adam mewariskan, menjalarkan dosa itu di mana dalilnya? Di, Makanya saya di baca kitabnya nih, kamu Yahudi. nggak mau denger. Tidak ada Kamu di nggak situ. mau Tidak ada di situ, Bahlul. Tompel, Kamu ini dongok. dibaca, kamu nggak mau Tidak terima. ada di Kejadian 3:19 tentang dosa waris, Lul. Cuma. Wih, Kamu ini mau tidak diskusi ada, atau mau apa? Bahlul. Saya Yang bertanya, Bahlul tuh tadi bilang saya Muhammad bertanya Rasul. di Kamu mana ada. dalilnya Adam mewariskan Enggak, mau dosa saya jawab. tuyul? Sudah mau saya jawab. Tidak ada di situ, tidak ada. Nabi Muhammad yang nggak Tidak ada dalilnya di situ mewariskan dosa. Tolong, Bahlul, Dengan dongok. berperlu engkau akan mencari makanan. Mana di situ Sampai mewariskan? engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena Lul. dari situ Lul. engkau diambil. Mana Sebab mewariskan engkau dosa debu di dan situ, engkau akan Lul? kembali menjadi Lul, debu. Lul, Lul, Itulah hukuman Lul. dosa. Di mana ada mewariskan dosa di situ, Tompel? Mana? Lu yang tompel. Mana dalilnya di situ mewariskan dosa? Sudah Roma 3 ayat 23. Iya. Silakan. Tuhannya Yahudi, Bahlul, bukan Tuhanmu yang Lu yang kutanya. Bahlul. Tuhannya Lu yang Yahudi. Bahlul. Di Saya mana buka Mazmur Tuhannya 51. Yahudi? Dengarkan ke sini. Di Mazmur mana 51. Tuhannya Yahudi Santai-santai, mengatakan bro, jangan gitu. Adam mewariskan Mazmur dosa 51, tuyul? ayat 7. Nih. Di mana dalilnya Saya dari kamu. Adam Ya, mewariskan saya dari kamu, dosa ya. Jadi, kepada Mazmur keturunannya 51, tuyul? Ayat 7 nih. Mazmur itu tidak berbicara Adam, Tompel. Woi, Padel. Boleh ngomong gantian. Yang saya tanya, data di mana Ini Tuhannya udah Yahudi? Di mana Tuhannya Yahudi menyatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya sampai orang Ini Kristen saya baca harus Mazmur minum 51 darahnya ayat Kristus? 7. Ini Elohim Lul. nih. Hei, Lul. Ini nih, coba. Dalil. Mazmur itu bukan bercerita Adam, kampret. Sendiri dah. Saya minta dalil. Saya minta dalil, tuyul. 57 satu. Bukan. Saya tahu Mazmur itu tidak berbicara Adam, Tompel. Kepalamu bonyok. Mana ada? Tadi Coba kau baca. 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 Dengarkan. Lul. Ya, silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Itu Dalam bukan dosa berbicara aku kan Adam, hidup. Ini tuyul. dosa warisan botol. Tuyul, itu tidak berbicara Tuyul. Adam, kampret, penipu, pembohong, Lu yang penyesat. kampret, Nabi Itu Muhammad tidak kampret. berbicara Adam, weh, tuyul. Itu berbicara mengenai Ya Berseba. udah, Berseba yang dibahas di situ, terserah lu. kampret. Udah. Aduh. Mana? Bersunat Saya lagi kasih kau diikutin. kesempatan ketiga. Saya kasih Tunjukkan kau kesempatan di mana sekali lagi. dalilnya. Coba jawab. Tuhan. Muhammad mana? Tuyul. Di mana dalilnya Adam mewariskan Nabi dosa Muhammad kepada mana keturunannya? disunat? Coba. Nangis lagi Nabi Muhammad kau. disunat mana? Kau bilang tadi Coba, kau sepadan coba, dengan coba. saya. Ilmumu cetek. Nabi Muhammad sunat mana? Kenapa kau lari ke sunat, tuyul? Saya sudah bahas dan saya sudah sampaikan dalilnya.
Mana? Adam mewarisi dosa mana? Lu cuma bisa nanya, Mana? tapi jawab nggak bisa. Sampai kemudian Yesus mati di salib Gua untuk juga dosa tanya Kristen. sampai Tapi ternyata ada dalilnya. Mana Nabi Muhammad sunat? Sunat tidak sunat Coba, tidak Nabi Muhammad menyebabkan sunat mana? kemudian Yesus Nangis mati lu. gara-gara tidak disunat. Coba. Apa mana hubungannya Nabi dengan dosa waris itu? Nggak ada Nabi hubungannya. Muhammad sunat mana? Tidak ada hubungannya Mana dengan Nabi Muhammad dosa waris. Nabi Muhammad sunat tidak disunat, tak ada hubungannya dengan dosa waris. Kampret, tolol, bahlul, kampret. Nabi Muhammad sudah alaqab nomor. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa, tolol. Mampus, masih mau gue datang besok. Sudah dikasih dalil hadits Tirmizi 101. Kau yang bahlul ndak paham dalil. Mampus kau kan? Malu kau kan? Ternyata tidak ada dalilnya ada mewariskan dosa. Malu kau kan? Agamamu itu yang menjual-jual Adam, memfitnah Adam, ternyata nggak ada dalilnya. Mampus. Tahuan ribuan manusia. Ternyata agama Kristen dalam melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, memfitnah Adam. Adam telah mewariskan dosa. Pret. Ternyata nggak ada dalilnya. Mampus. Tahuan agama kau itu. Selamat malam saudara. Selamat malam abang. Malam juga saudara. Ya, ada Pak Leo juga di sini. Mudah-mudahan bisa bantu kalian. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Jadi dua PR-nya Pak Leo ini, semakin susah hidupnya nanti. Dalil pertama yang kemarin, di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal, sampai sekarang belum ada. Sekarang di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya menurut Elohim? Tak ada juga. Udah dua PR yang semakin memberatkan Pak Leo. Enggak, justru Ya. semakin membuat saya ringan. Ya, udah, silakan. Silakan Bang Suma udah saudara membantu Leo. saya malah. Ya, silakan tunjukkan di mana dalilnya bahwa Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Bentar. Maaf. Cep. Bentar. Saya siapkan Bang Suma ya. Bang Suma coba iya. tarik. Jadi coba menenangkan diri dulu supaya emosi tidak menguasai Bang Kok Suma. jadi saya yang tenang? Kok jadi Ya saya karena tenang? tadi saya lihat Bang Suma itu sangat sangat offensif ya. Oh enggak dong, kan yang hadir penghujan. Saya kasih data, minta Nabi Muhammad di sunnah, udah kasih data, Ya, ternyata dia semua nggak paham. begini Bang, saya tidak mau terbawa dengan narasi Abang seperti begitu, bahlul segala macam. Nggak begitu dong Bang Suma ya. Ya sudah, saudara Leo yang pintar, silakan tunjukkan dalil. Silakan. Saya selalu mengemukakan kepada Bang Suma ya, supaya kita berdiskusi dengan baik, elegan dan produktif. Ya, Kata-kata yang tidak produktif, teman-teman saya nggak bisa fokus. Mungkin selesaikan dengan teman Abang dulu. oke, biar saudara Nelson dibawa dulu sementara. Saudara Nelson tunggu di bawah Bang. Nanti kita jumpa setelah ini. Silakan. Baik teman-teman, jadi gini. Tadi malam saya diserbu ya oleh bukan herder-herder, karena saya anggap mereka itu bukan hewan, mereka manusia. Jadi saya katakan bahwa Bang Suma itu, teman-teman Bang Suma itu menyerbu, baik di mendm saya, kemudian juga masuk di komal saya dan mengatakan saya macam-macam gitu loh. Nah, saya katakan saya akan berusaha untuk memenuhi janji saya kepada Bang Suma. Karena apa? Pada kesempatan ini saya minta maaf kepada Bang Suma karena ketika Bang Suma mencoba hadir di komal saya, saat itu terjadi suasana komal tidak kondusif kan, gitu. Tetapi Bang Suma tetap mau bertahan karena berusaha untuk membangun dialog dengan saya, dan komal tidak kondusif karena semua ingin bertanya kepada Bang Suma, kan begitu kondisinya. Nah, jadi ribut dan tidak dapat saya kendalikan. Saya membiarkan. Kenapa saya membiarkan? Ada alasan.
Kalau Bang Suma mau bertahan, oke, saya persilakan teman-teman untuk bertanya gantian satu demi satu, gitu kan? Nah, tetap tidak terjadi kondusif. Saya mengatakan biarlah kalau begitu mereka menyalurkan segala mungkin kekesalan mereka kepada Bang Suma, ya, karena mungkin ketika mereka naik di Komal ini, ya itu mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mungkin menurut mereka tidak patut. Saya juga sebenarnya mengalami hal yang seperti itu lewat Bang Suma, kan gitu, dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu, ya, karena itu bukan hal yang bagus untuk kita bernarasi. Oke, ya teman-teman, makanya saya katakan kepada Bang Suma, mundur dulu secara teratur, nanti saya akan masuk dan mengunjungi Bang Suma, meskipun juga teman-teman berusaha mencegah, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, dan saya memenuhi undangan Bang Suma. Cuma kebetulan ketika saya datang kan jaringan itu nggak bagus. Bang Suma kan mengeluh jaringan saya nggak bagus. Oke, saya minta kepada Bang Suma berikan waktu dulu 5 menit, siapa tahu mungkin jaringan akan membaik, tetapi kan tidak membaik. Saya dipajang di Komal Bang Suma ini loh. Saya seperti dimasukkan di lemari kaca dan biar saya diam di situ sembari menikmati apa yang Bang Suma narasikan. Saya ditagih macam-macam, dikatain lah pansos lah, kan gitu. Nggak enak saya bilang kepada Bang Suma, mungkin Bang Suma nggak perhatikan, saya dibawa aja menyimak, gitu ya. Nah ternyata jaringan tetap tidak kondusif, jaringan ya. Saya kembali ke Komal saya. Nah tetap saya dikejar oleh teman-teman Bang Suma ya, itu untuk meminta saya kembali. Katanya Bang Suma memberikan pesan lewat mereka supaya saya berdiskusi dengan Bang Suma. Iya, tapi kan teman-teman saksikan ini jaringan tidak bagus gitu, putus. Saya tidak mau jika Bang Suma untuk mengeluh lagi. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada materi. Bang Suma, pertama saya mau katakan ya, kita diskusi. Ya. Saya suka sekalipun sebuah diskusi, kata-kata boleh keras, silakan, saya mau bolehkan itu ya. Nada boleh tinggi. Tetapi diskusi itu harus beradab. Jangan barbar dong. Apalagi kalau hanya sebuah diskusi tetapi Bang Suma mempertontonkan, menarasikan kata-kata yang tidak patut, bawa-bawa leher untuk dipertaruhkan. Saya nggak suka diskusi begitu. Ini kan cuma diskusi, Bang. Kenapa sih mesti bawa begitu, narasi seperti itu? Saya katakan pada Bang Suma, silakan, saya boleh berterima. Tetapi anak-anak kita gimana, Bang? Masa kita mau mendidik mereka dengan cara-cara seperti ini? Pertimbangan saya di situ, makanya saya mundur. Bukan saya lari loh. Justru ada pertimbangan yang lebih besar dari itu. Pertimbangan saya apa? Kalau saya membuktikan dari tantangan Bang Suma itu, apakah Bang Suma dapat melakukan itu? Mempertaruhkan leher itu? Jangan Bang Suma. Saya sudah mengatakan jangan Bang Suma. Ada dalil nggak? Ya. Makanya kalau saya sebutkan dalil, Bang Suma akan melakukan. Iya. Oh, Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Ya, segala kemana dalilnya? Ada. Atau hanya sandiwara radio aja? Acting. 100.000% saya dapat membuktikan, makanya saya hindari itu. Sila tunjukkan. Tapi begini Bang Suma ya, saya akan tunjukkan. Ada dalilnya. Justru Anda mempertontonkan kepada anak keturunan kita bahwa seorang pendeta Edlio ternyata boleh berbohong. Stop, jangan bawa saya pendeta di sini Bang Suma. Mana dalilnya? Kecuali Anda mengakui saya sebagai pendeta Anda.
Mau akui saya Mana sebagai pendeta dalilnya? Anda? Anda Jangan pendetanya itu orang jadikan Kristen. jangan bawa narasi itu hanya sekedar jualan kamu, trik kamu, supaya kamu wah berhadapan dengan pendeta. Faktanya, Saya bukan faktanya pendeta di memang Anda Komal ini. pendeta. Tapi faktanya Anda pendeta kan? Buktikan. Anak Maria bukan Tuhan, Anda ajarkan Tuhan. Anda Buktikan. pendeta, Anda nggak mau ajarkan Anda sebagai seorang pendeta. Buktikan. Kan lucu. Mau bohong lagi. Buktikan. Buktikan. Anda Kalau seorang saya pendeta. sebagai pendeta. Ya memang pendeta. Ya buktikan. Ya memang Anda seorang pendeta. Nah itu makanya omong kosong gitu. Jangan selalu dipamerkan. Omong Udahlah, kosong gitu udahlah. ya. Silakan tunjukkan Saya aja nggak dalil. perlu Nggak usah- menunjukkan identitas saya. Saya tidak perlu menunjukkan identitas saya sebenarnya ya, sempurna. Nggak perlu. Karena tidak ada kependetaan saya di Komal ini. Kecuali Bang Suma mau mengakui saya sebagai pendeta Bang Suma. Mau? Ya enggak dong. Mau tidak? Nah makanya Saya jangan bukan- begitu. Lah, Sudah, kalau saya sudah orang pendeta memang saya pendeta, sudah Pak. melumpuhkan logika kamu. Ya. Ini gangguan jiwa juga ini. Anda seorang pendeta, kenapa Anda Satu. mengaku bukan pendeta? Sekarang saya tanya, siapa yang ada gangguan jiwa? Lah Anda lah. Kan saya pendeta. Iya, makanya kita buktikan. Begitu kalau berdiskusi ya. Bukan Coba cuma jujur. diomong-omong. Apakah betul Begini, Anda bukan saya seorang katakan. pendeta? Saya tanya, apakah saya membawa kependetaan saya di Komal ini? Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Apakah Anda seorang pendeta? Apakah saya pernah membuat sakramen di sini? Loh, saya tanya. Anda seorang pendeta Apakah atau saya bukan? pernah menikahkan Nah, orang di Komal ini? Coba saya buka ya. Jadi Apakah jangan saudara bawa Leo ini kependetaan adalah saya seorang pendeta? gitu loh ya. Siapa nih yang nggak waras di sini? Jangan Ya, bawa Anda saya lah, dalam seorang diskusi pendeta, yang tidak tidak ngaku. produktif begini. Udah kita lewat buka aja di Bang YouTube. Suma ya. Lewat Aku aja mau Bang. buktikan. Jangan takut. Bukan. Kebohongan Anda saya buka di sini nih. Nggak ada Ini takut Anda- saya. Iblis pun kalau berdaging saya tumis dia. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri Bang Suma. Udah itu ya. Saya peringatkan aja. Kamu jadi malu. Udahlah enggak Bang Suma, jangan mempermalukan diri kamu dengan data yang salah itu. Ya. Anda seorang pendeta. Tuh kan, kamu malu kan? Ini Anda seorang Kamu pendeta. malu kan? Ini Anda seorang pendeta. Kamu coba nih, lihat muka saya baik-baik nih, Bang Suma. Lihat. Hah. Kita Malu kan tunjukkan kamu? Anda seorang pendeta Berapa ini. kali kamu dipermalukan lewat kamu sendiri loh. Mualaf palsu. Jangan tambah buat diri kamu malu dan teman-teman kamu jadi malu di sini. Kecuali saya membawa, misalkan saya menikah, kamu kan sebentar akan menikah tuh. Kalau kamu mau mengakui saya sebagai pendeta, saya nikahkan kamu. Saya buat sakramen. Salah Bang Suma. Jangan buat diri Jadi? kamu menjadi malu. Jadi Ya? mau curhat-curhatan aja kita ini. Oke, selesai ya. Makanya jangan gitu Bang Suma. Saya membawa narasi saya agar supaya kita berdiskusi secara elegan. Jangan tuduh-tuduh ya. Loh, Anda Begitu. elegan gimana? Orang Kemudian- dari tadi curhatan terus. Loh, kamu yang membawa diskusi saya. Jadi playing victim kamu Bang Suma. Loh, Anda dari tadi mau apa? Sudah berapa menit Anda di sini? Ngapain? Ayo. Diskusinya kapan? Yang bertanya siapa? Ya saya kan minta dalil. Mana dalilnya? Berarti Tuhan kamu yang menciptakan mengenai saya Adam. bicara kan? Kamu yang Terus mengenai saya bahasan- bicara kan? Nah, Oke, bahasan jadi Anda mau balik apa? kepada topik enggak? Mau balik ke topik atau enggak? Ya, silakan. Mau bahas Tunjukkan. pendeta saya atau mau bahas apa? Tunjukkan di mana Kamu yang Adam. ngomong bukan saya Bang Soma. Jangan playing victim. Ya. Kemudian saya pertegas ya. Udah Bang Soma. Di mana dalilnya? Kita diskusi baik ya. Iya, saya jawab ya. Dari tadi Anda Saya yang jawab. ngomong, saya diam-diam aja loh. Anda lagi mengatakan, silakan. Di Kamu mana membuat saya dalilnya? kesal gitu loh. Di mana dalilnya? Tapi begini ya sobat, cuma ya maaf kalau saya sudah terbawa tensi ya, sobat begini ya. Saya apologet cuma. Tujuan saya bukan membuat orang mendengar ucapan saya membuat tersakiti. Enggak. Saya akan berlutut minta maaf di hadapan kamu. Kalau narasi saya membuat kamu sakit hati. Ingat Bang Suma,
ketika saya pertama kali ya, saya mengatakan, Bang Suma, saya datang untuk membangun tali silaturahmi dengan Anda, sekalipun kita berbeda. Sehingga saya katakan, satu saat saya kembali ke umur panjang, karena saya sering juga ya mampir di sana. Tidak mustahil kan, saya ketemu, saya telepon, Bang Suma, ayo dong kita kopi-kopi. Sampai segitu kan Bang Suma? Benar nggak saya mengatakan begitu? Benar? Ya, oke, puji Tuhan ya. Oke, jadi saya tidak akan membuat Anda menjadi sakit hati. Maka saya mencegah narasi tadi, nggak usah bawa-bawa leher Bang Suma ya. Kita kok diskusi gitu. Saya akan jawab ya. Oke, barangkali saya tidak perlu memperpanjang lagi. Saya langsung to the point aja ya. Bang Suma kan bertanya dalil, di mana dalilnya bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal. Betul nggak? Atau ada yang salah dengan pertanyaan itu? Di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal di Eden, Pak? Jangan kita bahas Eden. Oh iya, udah berubah lagi kan? Tambah Eden sekarang. Kemarin kan di mana manusia diciptakan untuk, tar dulu. Bang Suma saya buka aja rekamannya. Di mana manusia diciptakan untuk hidup kekal kan? Udah ada rekamannya kok Bang. Di situ aja buktikan. Udah nggak usah perpanjang. Bang Suma bertanya di mana manusia diciptakan Adam, untuk hidup kekal. di mana Adam dicipta untuk hidup kekal di Eden? Adam. Saya rewind lagi teman-teman ya. Saya rewind lagi ya. Kita berbicara tentang dosa panjang lebar kemarin ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah manusia diciptakan oleh Allah, manusia yang sebagai makhluk paling mulia diciptakan untuk mati? Bang Suma berusaha berkelit dengan jawaban yang sebenarnya nggak clear. Makanya saya merumus. Saya menunjukkan pada kata Suma supaya paham pertanyaan saya. Apakah Bang Suma diciptakan sebagai paling mulia, diciptakan untuk binasa? Baru di situ Bang Suma memberikan ketegasan. Itu berbicara mengenai ada. Ntar dulu Bang, jangan dipotong. Saya mengklirkan permasalahan kita. Diskusi. Bang Suma mengatakan, ya, saya diciptakan untuk dibinasakan. Gitu kan terakhir. Baru Bang Suma mengatakan, kalau begitu apakah Allah menciptakan? Di mana dalilnya Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal? Begitu kan? Buka aja ya di Adam, dosa waris yang sedang kita bahas. Oke lah, kita akui lah, nggak apa-apa. Jangan Anda pakai jurus gereja. Jangan Anda pakai jurus gereja di sini. Jangan Anda pakai jurus gereja. Yang saya pertanyakan, di mana dan untuk kekal di Eden? Aduh, parah. Nggak apa-apa, saya setuju aja lah ya. Saya setuju, nggak apa-apa. Memang itu persoalannya. Ikuti mau ya. Oke, sabar Bang Suma. Kan itu memang persoalannya. Iya, kamu tambah kata Adam nggak apa-apa, di Eden nggak apa-apa. Memang dosa waris ya itu sudah, saya setujui. dari mana? Kan Adam. Aduh, kamu mau mengotot-ngototan atau berdiskusi Bang Suma? Anda mengatakan bahwa sobat. Anda mengatakan bahwasanya kalau tidak ada dosa, Adam tidak akan meninggalkan Eden. Kita akan tetap di sana. Maka saya tanya dalil. Mau bantah-bantahkan? Mana dalilnya? Mau berbantah-bantahan atau mau diskusi? Di mana dalilnya? Saya sudah ngikuti loh, saya memanjakan. Di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Saya memanjakan Bang Suma loh di Komal kamu sendiri. Biasanya teman-teman Muslim yang berkunjung ke Komal saya manjakan. Saya kayak saya kemarin. Ya, saya dimanjakan kemarin di Komal Anda. Iya. Oh, kalau itu di luar kendali saya ya. Tetapi biasanya saya menuruti gitu loh. Yang saya maksudkan, saya memanjakan dengan menuruti apa mau kamu. Sekalipun kamu tidak merespon dan tidak menjawab, apakah Bang Suma diciptakan untuk mati? Ya, kalau begitu Allah Maha kejam dong. Menciptakan Bang Suma untuk dibinasakan. Kenapa lari ke situ? Iya, kamu kan nggak menjawab. Eden. Makanya saya tidak merespon itu ya. Kalau Bang Suma menghindar nggak apa-apa. Apakah Adam dicipta untuk kekal di Eden? Ya, Anda yang harus jujur. Anda yang punya PR kok lemparkan ke saya. Inilah liciknya Kristen. Anda yang punya PR.
Kenapa jadi saya yang punya PR? Licik bener ini Kristen-Kristen ini. Begini, Bang, Anda yang punya licik PR. lagi kok. Di mana Kok licik kalau dalilnya? kamu, begini, Adam Bang Suma, dicipta kalau kamu untuk kekal di Bang Eden Suma. itu mana dalilnya? Makanya muncul Aduh. pertanyaan Anda, apakah Tuhan Saya lagi mau menciptakan Anda menjelaskan, untuk Anda binasa? bolak-balik. Mau saya jelaskan tidak? Saya butuh Tadi bilang penjelasan saya lari. dalil. Saya nggak punya dalil. Dalil di mana Framing Tuhan aja. menciptakan Adam Iya, untuk jangan Eden nyerocos saja, kekal di situ. Mana Bang. dalilnya? Silakan. Jangan nyerocos terus gitu loh. Bagaimana saya dapat memberikan dalilnya kalau abang nyerocos? Tetapi klaim dulu ya abang. Jangan bawa leher ya. Kayak Bentar, Belanda. jangan Mau bawa bicara leher di ya. sini. Udah komal saya. Jangan bawa Anda leher lagi ya, yang mau Bang, ya. bicara saya di. Bentar ya. Jangan bawa leher. Saya mau. Saya orang yang lebih paham dari Bible daripada Anda. Yang saya tanya, mana dalilnya Elohim menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden? Anda tidak sanggup memberikan dalil, Anda balik ke saya. Apakah Anda diciptakan untuk mati? Ada berjubel data bagi saya. Kamu sabar dulu dong. Ya udah, tunjukkan satu aja. Jangan ngoceh. Satu aja. Ya. Banyak. Tetapi begini Bang Suma ya. Satu Saya aja. jelaskan sabar ya. Nah, Sabar. tetapi Saya lagi mau kan- menghindari dulu bawa leher di sini. Ya. Saya nggak bawa Diskusi leher kita lagi. bukan bawa leher. Ya mana dalilnya? Silakan Anda tunjukkan dalil satu aja. Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu mana dalilnya? Ya. Langsung aja. Baru deh. mau cari. Tadi katanya berjubel. Bertele-tele. Ya langsung. Berjubel Nah, nih, ada nih makanya. di saya nih. Saya punya catatan. Ya sudah, Catatan tunjukkan. kita kemarin loh. Tunjukkan. Ya. Tunjukkan. Satu Sudah, aja, sabar satu ya. aja. Saya mau mempersingkat aja supaya nggak bertele-tele di sini ya. Anda yang Tentang bertele-tele dalil. kok. Gitu Bang Suma. Silakan. Semuanya teman-teman ya, ini ya. Tetapi Bang Suma jangan dulu bawa leher, jangan lah ya. Boleh nggak ketemu saya? Tidak dibahas lagi, lucu Anda ini. Enggak, kok tidak dibahas lagi? Karena dari tadi kamu masih ngotot gitu loh. Ya, jangan bawa leher ya. Udah ya teman-teman ya, kita diskusi aja. Dan saya beri jawaban sekarang ya. Sebenarnya saya Iya, mau bawa dari silakan. kejadian 1. Ketika saya berusaha menjelaskan, ya saya mundur karena kata-kata itu Bang, gitu loh. Dari kejadian 1 kan, sekarang saya langsung loncat aja ya pada kejadian 3. Sebenarnya teman tadi sudah menjelaskan itu, tetapi dia loncat, ya. Kalau dia tadi sudah menjawab, saya tidak akan naik lagi. Nah, karena dia loncat, saya harus melengkapi. Kejadian 3 ya, di sini Bang Suma. Dengarkan ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini ada 24 ayat. Abang bersedia nggak? Saya baca ini. Saya minta dalil di mana Tuhan Ini menciptakan dalil Adam untuk 1 kekal sampai di 24. Eden. Silakan Anda bacakan. Nah, kalau kamu mau silakan. menciptakan dari penciptaan, saya bawa dari kejadian 1. Ya, saya cuma butuh dalil Tuhan mencipta Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Oke. Ya. Untuk kekal ya, Bang Suma ya. Oke. Sekarang, kalau saya dapat membuktikan, Nah, apa apalagi? konsekuensinya? Nah, itu Apa kan. konsekuensinya? Ini. Janji Bang Suma, ntar. Kuulang. Itu lagi. Janji Lah, aja terus diganti Anda dengan yang lain bertanya. Bang Suma. Janji aja ganti yang lain. Saya akan lebih Enggak usah tunjukkan. Oke. Saya lanjut ke kejadian 3 ya. Teman-teman simak dengan baik ya. Gini ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di antara binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allahmu berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nih, iblis membolak-balikan firman Tuhan, karena dia penipu sejak semula. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan
kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Disinilah kata mati keluar. Ya, baik. Kemudian ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diputarbalikkan loh tuh firman Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa yang suka memutarbalikkan firman Tuhan. Pertanyaan refleksi itu aja. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tuh, si iblis membujuk gitu loh manusia menjadi seperti Allah. Ya, saya ulangi. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya sebenarnya perempuan ini tidak tahu tentang baik dan jahat. Nah, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, pohon memberikan pengertian. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maksudnya Adam ya. Dan suaminya pun ikut memakannya. Ya. Maka terbukalah, nah di sini ayat 7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi, ya, untuk membuat cawat menutup tubuh mereka ya. Mereka mulanya nggak tahu kalau telanjang. Oke ya, ayat 8, sabar teman-teman ya, kalau ingin mendapat jawaban yang clear. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Itu loh, Allah mereka mau menyembunyikan diri itu supaya nggak terlihat. Ya mungkin kan, itulah manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apa Allah nggak tahu? Di manakah engkau? Ia menjawab, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau, ini manusia loh yang menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Manusia sebelumnya nggak pernah takut, ya. Apalagi cuma di Komal ini. Setan berdaging pun saya tumis dia. Ya. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, ya, Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Nggak ada kan? Nah, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Tuhan sebenarnya tahu gitu loh. Ya, manusia betul menjawab. Nah, inilah manusia ya, lihat ya tingkah manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Menyalahkan gitu loh si Adam. Tuh perempuan yang kamu tempatkan di sisi aku, dia seluruhnya yang bersalah. Manusia loh ya bang, saling melemparkan kesalahan. 13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan. Nah, dari Adam, dari laki-laki kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saling melempar kan? Lah, ular itu loh Tuhan, dia yang memperdaya saya. Adam memperdaya Hawa, Hawa bilang itu ular, gitu kan? Menghindari gitu loh. Makanya jangan suka menghindar. Ya, jujur. Ya, setengah dulu. Itu yang Tuhan sudah butuhkan. 13 kan? Dulu. Bentar, bukan. Saya belum menemukan dalil. Iya, makanya saya bawa pada dalil. Makanya kalau Anda mendengar saya, jangan dipotong. Mana? Mana dalilnya? Jangan hilangkan iya, saya berikan. Kan ini nilainya tentang kematian. Ganti-gantian nanti Bentar dulu, abang lanjut lagi. Oke. Begini aja, langsung aja lah. Karena kamu begitu aja, begini. Di sini ya, dengarkan ya. Dengarkan, Pak. Calon aja 12 ayat 16. Firman-Nya, akibat ya, dosa tadi. Firman-Nya ya. Mau mendengar nggak? Supaya kamu ngerti kronologinya. Saya tanggapin Kitab dulu. Kami itu kronologi, bahkan kita jelas urutannya. Beda dengan di kitab kamu. Membawa pada dalil. Dalil kan?
Itu yang saya menjelaskan. Ya, silakan. Tentang bicara tentang dosa warisan, ya. Satu kali aja tentang dosa warisan, ya. Saya nggak dikasih waktu Firman-Nya bicara kepada ini. perempuan itu, saya akan berikan waktu seluas Anda bicara, tetapi berikan saya menjawab secara utuh pertanyaan Anda. Oke. Kita tunggu teman-teman. Oke, ya, sabar teman-teman ya. Saya menghargai dan berterima kasih atas kebesaran Anda, supaya Anda tidak menjadi misteri lagi tentang kisah ini, ya. Saya buka. Silakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, saya loncat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah. Jangan di mute, Dinda, jangan di mute. Please, buka mic-nya Bang. Moderator saya salah tekan. Dibuka. Jangan sampai dia nangis. Ya, lanjut. Saya Jangan terlalu, membawa kebencian di sini, ya. jangan Ya. kelamaan Bang ya, jangan kelamaan. Silakan. Nah, bagaimana saya menjelaskan dalil dong, ya? Saya sudah menjawab dengan sekaligus tentang dosa Sudah warisan. hampir 10 menit. Sudah hampir 10 menit. Ya, oke. Belum ada Oke, dalilnya. gitu, Silakan. ya. Lalu firman-Nya, bentar. Sudah dekat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Betul, ya? Lalu firman-Nya kepada laki-laki, manusia itu, ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka kamu, dengar ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi itu loh akibat, itu betul ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Mati ya, menjadi tanah. Sudah. Ntar sedikit lagi menjawab dalil kamu ya. Sedikit lagi. Semoga karena dari situlah engkau diambil, dari tanahlah kamu diambil, bukan tanah dibawa ke surga, dibuat di surga dan diturunkan lagi ke bumi, nggak begitu. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terbukti ya, jadi debu ya. Nah, manusia itu memberi nama Hawa. Kamu tidak tahu siapa Hawa kan? Tidak tahu kan kamu nama Hawa? Oke. Nah, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab apa? Ada artinya. Apa itu arti Hawa? Iya. Dia adalah menjadi ibu dari semua yang hidup. Baru tahu semua? Arti Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Ya, kamu nggak kenal Hawa. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Saya jelaskan nanti ya, kulit binatang. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Ini dalilnya. Ya, saya harap kamu sadar dengan pantangan kamu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ada pohon kehidupan ya Bang Suma, bukan cuma pohon yang satu. Salah ini suratnya. Saya ulangi ya. Ralat suratnya. Salah ini dek. Saya ulangi ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia, manusia itu maksudnya, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Ingatlah, kehidupan, dan memakannya, sehingga dalilnya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Ralat suratnya dulu nih. Hidup selama-lamanya. Nih. Salah itu. Udah.
Jadi Udah. saya berikan dalilnya ya. Artinya Ya, di silakan. sini Mana memang sebenarnya dalilnya? manusia hidup selama-lamanya. Ini loh dalilnya. Ini Udah, dalilnya. saya giliran jadi saya. Tuhan dengarkan dulu. Ada pohon kehidupan, ya. Soalnya kalau Adam tidak menjamah atau makan buah itu, dia tidak mengalami kematian, ya. Dia tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena ada melanggar, berdosa, maka situlah pertama kata mati keluar. Nah, karena di situ ada pohon kehidupan, dengar. Karena di situ ada pohon kehidupan, Tuhan bilang, ya, supaya dia tidak dapat mengambil dan memakan pohon kehidupan itu, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya, kekal, selama-lamanya itu kekal. Nah, supaya tidak manusia kembali ke situ, Tuhan Allah mengusir dia dari taman, bukan diturunkan dari surga. Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya mengusahakan tanah di mana dia diambil. Ia menghalau manusia. Saya telah menjawab Udah ya. bahwa manusia diciptakan di dalam kekekalan. Silakan. Ya. Baik, tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Jadi gini, Ya. saya jadi kesian gitu loh. Yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Elohim, tapi iblis. Catat itu dulu. Catat. Jadi kerangka berpikir Islam dengan Kristen itu yang berbeda. Di Kejadian 3 nomor 4 itu, yang menjanjikan hidup kekal itu iblis. Apa kata iblis? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kau makan buah. Siapa punya janji? Iblis. Data nomor 5-nya apa katanya? Tuhan Elohim mengetahui, katanya, kata iblis nih, bujukan iblis, bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu kekal. Kalau kau memakan buah itu, maka kamu kekal, kamu tidak akan mati. Jadi yang menjanjikan kekal di Eden, iblis. Sedangkan Elohim, data sebelumnya, Pak, di mana kamu memakannya maka kau akan mati. Berarti Tuhan tidak menjanjikan kekal, malah mengancam mati. Berarti tidak mengatakan kekal. Yang mengatakan kekal itu iblis. Yang keempat, poin yang Anda bangga-banggakan di Kejadian 3, titiknya di 22 itu, justru Tuhan menghalangi Adam untuk jangan makan pohon kekal supaya tidak kekal di Eden. Pak Leo, Anda selama ini mungut perpuluhan hanya untuk nipu jemaat. Oke, sekarang tiktokan. Siapa yang menjanjikan hidup kekal? Jangan tiktokan, selesaikan. Enggak perlu tiktokan. Saya sudah selesai. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan hidup kekal di Eden? Iblis atau Elohim? Jawab. Baik ya. Saya jawab ya. Inilah cara kerja tipu muslihat iblis, tipu-tipu. Saya Jawab, siapa yang menjanjikan? Bentar. Siapa yang menjanjikan Makanya saya hidup mengatakan kekal? meluruskan tipu-tipu ini. Siapa Justru yang ini- menjanjikan hidup kekal? Pak Leo. Kalau Siapa saya yang jawab, berikan saya menjanjikan? menjawab. Jangan Iya, kamu tapi putar-balikan jangan firman Anda itu. bikin Jangan gerakan menggunakan tambahan. Metode iblis. Jangan Anda Iblis menggunakan suka tipu-tipu. gerakan tambahan. Jadi jangan Pertanyaan kamu bawa saya. tipu-tipu di sini ya. Pertanyaan Iya, saya, sudah Pak tahu Leo. pertanyaan kamu kan? Kamu Berdasarkan memutar dalil. firman dengan mengatakan Berdasarkan bahwa iblis yang dalil. menjanjikan hidup kekal, ya. Oh, Jangan saya baca putar dalilnya balik. kalau begitu. Ya. Sabar. Silakan. Saya baca dalilnya. Di Saya mana baca dalilnya. iblis menjanjikan? Kejadian. Dan buktikan ya. Iya, Kejadian 3. Iblis menjanjikan Kejadian hidup kekal. 3. Kejadian 3 nomor 4. Iblis berkata kepada mereka, kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pertanyaan saya, kalau tidak akan mati itu kekal atau tidak? Makanya jangan tipu-tipu di sini, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Iblis, saya sabar. Kamu menggunakan cara iblis memutar Enggak, saya bertanya, Iya. saya Itu bertanya kata- kepada
kata Iblis iblis. menggunakan kata itu, dengar Bang Suma. Nah, Iblis pertanyaannya, menggunakan kata itu untuk memutarbalikan seperti iya Bang betul. Suma lakukan Sekarang ini. pertanyaan saya, yang menjanjikan hidup kekal ketika makan buah itu siapa? Elohim atau iblis yang menjanjikan hidup kekal? Allah yang berhak terhadap hidup kekal. Iblis tidak punya hak terhadap hidup kekal. Oke? Jadi nggak mungkin kita buktikan. Nggak usah bantah. Di Kita data buktikan dalil dengan itu. data. Sabar dulu. Kita buktikan dengan Di data itu. Jangan bantah-bantah. Di data itu, Pak. Jangan Pak Leo. memutarbalikan firman Tuhan. Pak Leo, Iblis Pak selalu Leo. menggunakan Bang Suma untuk memutarbalikan firman Tuhan. Sama dengan cara Pak iblis Leo. tadi. Dan Pak kamu Leo, mengatakan Pak Leo. Bang Suma, Pak Leo. iblis tidak pernah punya hak untuk memberikan hidup kekal. Yang Ya, menjanjikan iblis tidak bisa hidup menghidupkan. kekal. Yang Di mana iblis bisa menjanjikan menghidupkan? hidup kekal. Yang menjanjikan Di hidup mana kekal iblis di bisa situ siapa? menghidupkan? Oh, saya Di tunjukkan mana dalilnya, Pak iblis ya. bisa menghidupkan? Oke, baik, Ya. baik. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan. Yang menjanjikan hidup kekal adalah iblis. Meskipun itu Ya. hanyalah tipuan iblis. Saya tunjukkan dalil, mau? Lah, kalau kamu membantah itu tipuan, kenapa harus kamu gunakan? Lah, kan Falasi saya lagi bertanya kamu, ke Bang Pak Suma. Edi. Saya Kamu bertanya. melakukan falasi Saya lagi, Bang bertanya. Suma. Saya bertanya ke Pak Edi. Berpikir baik-baik dalam menyampaikan. Dengar. Gunakan Saudara logika dengan Pendeta baik. Edi, dengar. Yang Nggak usah bawa menjanjikan pendeta, hidup kecuali kekal. saya akan melakukan sakramen pernikahan. Saudara Edi Leo yang Jangan bawa itu menjanjikan. ya. Saudara Edi Leo Kenapa sih yang kamu mau menjanjikan. framing saya pendeta di Komal kamu, Edi Leo. Kalau Saudara Edi Leo. dalam bahasa kita, itu Leo pembohong itu. Oh ya, ini Anda sudah buktikan itu emang. Jangan Kalau lakukan kebohongan. kalau di data balikan itu, firman Tuhan, saya oke, tunjukkan saya dalilnya. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan dalilnya ya Pak ya, supaya Anda paham bahwa yang menjanjikan hidup kepada Adam dan keturunan saya besarkan supaya Anda belajar dari Bang Zuma. Silakan. Iya. Saya akan belajar bukan berarti kamu merasa lebih pintar dengan saya. Kepintaran Saya tidak dibuktikan dalam cara berdiskusi. Ya, kamu Ini. mengatakan saya bukan apa-apanya, silakan dibuktikan saya Saya betul tunjukkan. tidak apa-apanya atau Bang Suma yang tidak Saya apa-apanya. tunjukkan. Gitu cara diskusi. tunjukkan. Kalau kamu mengatakan Adapun saya tidak ular, apa-apanya, ialah itu yang paling membuktikan cerdik aja. Ya. dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tahan Bang Suma, supaya kamu paham ayat itu. Boleh nggak? Lalu Boleh nggak tahan? lalu sahut Oke. perempuan itu kepada ular tersebut. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu, nanti kamu mati, kata Tuhan. Berarti di sini Tuhan tidak menjanjikan hidup kekal, karena Tuhan mengancam, kapan kau dekati atau kau raba pohon itu, Bukan nanti Tuhan kamu yang mati. mengancam. Iblis itu perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan, Bang Suma. Ini, Gunakan tetapi- kemampuan keterampilan kamu dalam bahasa Indonesia untuk mencermati setiap kata itu. Jangan jadi alat perempuan iblis. itu, kata perempuan itu kepada ular itu, buah-buah di tahun pohon ini boleh kami makan, tetapi pohon yang ada, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba pohon itu, buah itu, nanti kamu mati. Oke, iblis kemudian menjawab apa? Ntar dulu Bang, itu perkataan siapa? Nanti kamu mati, perkataan siapa? Tuhan mengatakan apa terhadap Adam? Apakah Itu perkataan melarang makan? siapa? Nanti kamu mati. Saya Bukan ulang Tuhan yang dulu. berkata. Saya Aduh. ulang dulu, saudara. Bang Ini Suma, perempuan, saya kasihan perempuan dengan cara ini, kamu menelaah. perempuan Perhatiin ini. saya. Anda jangan mengganggu saya dong. Saya kan belum selesai. Oke. Nah, perempuan ini mendapatkan perintah dari Tuhan agar jangan makan buah pengetahuan. Nanti kamu mati. Ya. Nah, Iya. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti ular ini mengatakan kalau kamu makan buah, kamu akan kekal di sini, kau tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi yang menjanjikan hidup kekal di sini adalah iblis, karena iblis mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Kalau kau makan buah pengetahuan itu, kamu tidak akan mati. Kalau kamu tidak akan mati berarti kamu kekal, maka makanlah. Akhirnya tergoda Hawa dan mempengaruhi suaminya. Mereka makan, apa akibatnya? Kembali kepada ancaman Tuhan. Kapan kau makan kau mati. Maka yang berlaku adalah ancaman Tuhan, bukan tipu daya iblis. Maka saya katakan kepada saudara, yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Allah, tetapi iblis. Berarti kamu pengikut iblis, karena kamu telah berbohong mengatakan bahwa Adam diciptakan untuk Eden, kekal di sana. Saya minta dalil, kau nggak tunjukkan. Memang nggak ada. Justru di data dua-dua dikatakan apa? Nih, di data dua-duanya Tuhan nggak mau Adam hidup kekal. Baca dua-duanya. Nih, lalu Tuhan dua-dua berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan ia hidup dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk kekal selama-lamanya. Jedar. Tuhan tidak ingin Adam hidup kekal selama-lamanya di Eden. Yang menipu bahwa dia akan hidup kekal di Eden iblis. Berarti kau itu pendeta yang jelas-jelas adalah wakilnya iblis yang sudah menipu jemaat dengan mengatakan Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal, tapi ternyata yang menjanjikan hidup kekal itu adalah iblis. Saya simpulkan sebelum Anda menipu lagi untuk yang kedua kalinya. Saya simpulkan dulu. Yang ada di Kejadian 3 yang menjanjikan hidup selama-lamanya alias kekal, iblis. Yang tidak ingin Adam hidup kekal di Eden adalah Elohim atau Allah. Anda memutarbalikkan fakta. Kembali saya kepada saudara, di mana Adam dicipta untuk kekal di Eden. Tadi dalil yang saya tunjukkan, iblis yang menipu dengan mengatakan akan kekal di Eden, padahal Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal, untuk apa? Tidak ada kekal di Eden. Terima kasih sahabat Bastian. Silakan Anda tunjukkan datanya. Anda gagal. Silakan buka mic-nya, silakan Anda menipu lagi, silakan. Syukran sahabat Bastian, barakallahu fik. Masya Allah. Silakan. Kalau kamu masih lagi memute, kamu jadi pengecut. Ya, Anda ngomong pada saat saya ngomong, giliran Anda ngomong, Anda larang saya ngomong. Ini pendiskusi yang baik. Melarang Anda. Loh, tadi saya mau menyela Anda larang. Biarkan saya menyelesaikan. Giliran Anda karena apalagi Anda alasannya? kan bertanya untuk mana dalilnya. Anda tidak menemukan dalil. Bagaimana saya mau sampai ke dalil kalau Anda nyala terus? Oke, baik. Baik. Teman-teman, sekarang saya kasih sesi kedua. Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan menginginkan Adam hidup kekal di Eden. Tadi yang Anda tunjukkan iblis yang mau Adam kekal di Eden dengan memakan buah. Kamu tidak akan mati, melainkan hidup selama-lamanya. Itu janji iblis. Teman-teman, sekarang giliran Anda untuk yang kedua kalinya. Silakan. Teman-teman, saya saya mengajak semua 13.000 orang yang menyaksikan ya di sini. Kita kaji ya teman-teman bersama-sama ya. Kita buktikan semua ini pembohong, tukang ngibul ya.
Ini ya. Anda ya. ngatain saya pembohong, tukang ngibul. Makasih. Iya, makanya Silakan. saya mau buktikan. Kamu Iya, silakan. membohongi kita Ingat, di sini. Saya mengatakan iblis yang menjanjikan Adam dan istrinya hidup kekal selama-lamanya di surga, bukan Tuhan, bukan Elohim. Elohim Begini, Bang justru Suma. tidak mau. Elohim justru tidak mau Adam kekal di Eden. Saya buktikan data. Begini, Bang Kejadian Suma. 3 nomor 2223. Silakan. Begini Bang Suma, saya mengatakan pembohong karena kamu berusaha memutarbalikan. Anda yang firman memutar Tuhan. balik. Siapa yang Makanya saya menjanjikan hidup katakan, kekal di situ? Dengarkan dulu, ntar kita bukti aja. Makanya saya Siapa katakan, yang menjanjikan buktikan. hidup Apakah selama-lamanya Bang di Suma situ? ini sebagai pembohong atau menyampaikan suatu kebenaran? Mari kita kaji. Pertanyaan saya kepada saudara, Udah, kita siapa buktikan yang aja, Bang menjanjikan? Suma. Siapa yang menjanjikan buktikan hidup aja. selama-lamanya di situ? Iblis Mau atau Elohim? menghindar lagi? Enggak, saya tanya, siapa menghindar yang nggak? menjanjikan? Kalau kamu Siapa menghindar, yang udah, menjanjikan? saya nggak perlu dari ini. Pendeta Leo, Mau menghindar nggak? siapa yang menjanjikan Ya. hidup selama-lamanya di Eden? Iblis Makanya atau Elohim? kita bahas Jawab. ya. Kita bahas ya. Silakan. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar, Bang Suma. Oke, begini ya, kita bahas ya dari ayat yang terakhir. Jangan melakukan red hearing. Ya. Menghilangkan Siapa yang jejak menjanjikan dari hidup pokok. selama-lamanya di Eden? Jangan melakukan red hearing. Iblis atau Elohim? Jangan Jawab. melakukan red hearing. Jangan melakukan Jawab, falasi jawab, berulang-ulang. jangan menangis, jangan menangis. Jawab Udah saya saya. jawab. Silakan. Siapa Ya, yang teman-teman, menjanjikan dengarkan teman-teman semua hidup ya. kekal di situ? Siapa Ya, yang ya. menjanjikan hidup selama-lamanya di situ? Iblis atau Elohim? Jawab. Ya, oke. Kita buktikan aja ya. Poin yang terakhir saya mau menanggapi dia ya. Nanti kita merujuk ke atas dari paling akhir dulu. Ya, ayat 22 ya. Teman-teman kita kaji ya secara gamblang ya dengan ilmu bahasa yang sederhana. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tak tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ya, bukan kekal. Jadi- tapi sekedar tahu. Iya, Lanjut. iya. Kalau tahu berarti kan ngerti Iya, tapi akibat bukan dari kekal. baik dan jahat. Tapi bukan hidup Udah, kekal. sabar. Iya, sabar. Maka sekarang lihat loh, karena manusia tahu baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Artinya jangan, ntar dulu. Jangan sampai dia hidup kekal. Jangan dengarkan, biarkan saya meneruskan ini. Artinya jangan sampai manusia itu mengulurkan tangannya pada pohon yang satu lagi loh ya. Jadi ada dua pohon di situ, ada pohon yang lain ya. Nah, jangan sampai dia mengulurkan mengulurkan tangannya untuk meraih pohon kehidupan. Disebut Kalau dia meraih- dengar dulu. Kalau dia meraih, Pohon kehidupan, efeknya ya. apa? Kalau dia meraih, Jangan efeknya dulu, apa? gitu loh. Bentar ya. Kamu boleh mendengar gak? Oke. Kalau saya dia meraih, sekarang- apa akibatnya? Iya, saya turuti, saya manjain kamu lagi ya. Ikutin Kalau aja. kalau dia makan Iya, sudah, ilmu saya itu tadi, jawab. pohon kekal, jawabannya apa? Silakan. Aduh, Soma. Saya Aduh, prihatin. jangan lebay kali. Ya. Jangan lebay. Kalau Ya. sampai Adam Saya makan buah oke. pohon kekal, apa efeknya? Adam akan Ya. Oke, ntar dulu Bang Soma, jangan framing. Adam akan Jangan jawab menurut artinya di situ ada buah pohon hidup kekal. pohon ya. kekal. Nah, Tuh, kalau Adam dengar ya, makan, kekal ya. maka Adam akan Dengar. Garis bawah kata ke garis bawah ya Bang kalau ya. Oke. ya. Eh, Kalau Adam makan, maka Adam akan kekal, betul? Betul? Maka Tuhan menjaga oke. supaya jangan Adam kekal. Kamu yang mau menjawab, kamu mau suka jawaban saya atau kamu mau jawab sendiri? Kita Kamu kan bertanya ke tiktokan. saya. Iya tiktokan. Kamu kan Ketika oke, Adam jadi makan, artinya ketika Adam makan sudah, pohon buah kekal, maka dia akan kekal. Tuhan mau nggak Adam makan buah kekal itu? Tuhan mau atau Tuhan tidak mau? Dengarkan, makanya ya, dengarkan narasi saya ya. Jadi gini, Tuhan mau atau jangan Tuhan sampai tidak mau? dengar. Sebab akibat ya, jangan sampai manusia itu mengulurkan tangan dan memakan buah itu. Kalau dimakan artinya apa? Manusia mengalami hidup kekal. Nah, berarti Tuhan nggak mau dia Sudah, kekal di sabar, Eden. sampai itu. Sebentar. Berarti Tuhan nggak mau.
training loh. Lalu kenapa Tuhan melarang? Artinya Bang Suma, oke, dengar teman-teman begini, kita kaji bersama-sama ya dengan teman-teman ya. Artinya Bang Suma sudah menyetujui. Artinya kalau misalkan manusia mengulurkan tangan dan memakan buah kehidupan itu kekal, artinya risikonya kalau manusia memakan buah itu, maka manusia akan mengalami apa? Kekal. Mengalami apa? Hidup Kekal di Eden. Oke. Nah, di Eden. Tuhan mau nggak? Udah, Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak? Ntar Dia dulu. hidup kekal. Bukan soal mau nggak. Ya. Perhatikan kaidah bahasanya. Kan Tuhan menghalangi. Perhatikan esensi. Nah, Bukan silakan. soal mau dan tidak. Bukan mau dan tidak. Coba berdiskusi Di situ Tuhan nggak coba mau. berdiskusi dengan nalar yang bagus. Selama ini kan kekurangan kamu di situ, Bang, ya. Tuhan Kamu mau sering nggak? menabrak logika kamu sendiri, ya. Tuhan mau Saya bawa nggak? pada pengertian. Nah, dengar, Jangan sampai di sini ya. Tuhan berfirman, Dengar ya, jangan sampai, dengar ya. jangan Artinya sampai. begini teman-teman. Iya, jadi Jangan Tuhan sampai mencegah supaya Adam mengulurkan dengarkan. tangannya. Iya. Artinya teman-teman, kita sudah sepakat ya, Bang Suma juga sudah sepakat. Artinya kalau buah itu dimakan, manusia hidup kekal atau tidak? Kekal. Hidup kekal. Nah, sekarang Oke, Tuhan mau sekarang nggak? saya lanjutkan. Tuhan Dulu, mau nggak supaya dia kekal? Jawab. Teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi dengan gini, kayak gini. Saya sudah ikuti maunya kekal. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Iya, gantian Tuhan dong, saya mau jawab. Adam Udah, kekal sudah. di Eden? Oke. Poinnya bukan soal mau dan tidak. Loh, jangan Poin yang kita sampai, bahas pada- jangan sampai dia mengulurkan tangannya. Berarti dia nggak mau. Tuhan nggak mau Dengarkan. Adam hidup bukan kekal soal di mau Eden. dan enggak. Teman-teman, jelas antara mau tidak pemahaman mau. di sini bukan coba Bang Suma menyimak dengan bagus ya arti ayat ini supaya jangan membawa penipuan. Ya, Anda yang menipu. Makanya saya menjelaskan. Anda yang menipu di sini. Makanya kita buktikan siapa yang menipu. Oke, apakah Elohim mau supaya Adam tanya kekal? terus. Sementara kamu sudah kan kita ingin membombardir saya dengan membuktikan. pertanyaan, Kan kita tetapi ingin satu membuktikan. pertanyaan kamu nggak jawab-jawab. Kan kita ingin Kamu cuma bisa membuktikan. ya. Kan kita Kamu ingin cuma bisa melakukan red membuktikan. hearing terus. Loh, kok red hearing bagaimana? Jangan tantrum, Suma. Apakah Tuhan mau Adam kekal di Eden atau tidak mau? Jawab. Mau atau tidak mau? Persoalannya esensi dari memakan buah itu dulu bukan soal mau dan tidak. Soal mau dan tidak itu yang kedua. Oke, yang pertama esensi. Kamu ngerti kan apa itu esensi? Tahu. Oke. Tapi Ya. dengan ada sabar dulu. Tahan dulu. Ya, silakan. Itulah mau framing lagi. Silakan. Artinya esensi di sini ya. Silakan. Kalau manusia mengulurkan tangan dan meraih buah itu dan memakannya, di sini esensinya. Kalau dimakan, artinya manusia kembali mengalami hidup kekal, tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena sudah mengkonsumsi buah yang dilarang itu. Oke. Pintar. Itu esensi ya. Oke ya. Pintar. Artinya di sini bahwa manusia mengalami hidup kekal, itu intinya. Iya. Nah, Tuhan Sekarang tidak mau. Dengar. Tuhan mau atau tidak mau? Saya bawa pada pengertian Bang Suma. Tuhan untuk mau atau membuktikan tidak mau? Siapa yang bohong? Saya bawa pada pengertian untuk supaya membuktikan siapa yang bohong di sini. Ya. Tuhan mau atau tidak mau? Nah, artinya Tuhan tahu kan kalau manusia berhasil memakan itu kan manusia mengalami hidup kekal kan? Itu kan? Itu Iya, esensinya. iya. Nah, Iya. Tuhan mau artinya nggak? Tuhan sabar saya jawab. Artinya di sini Tuhan mencegah, betul kamu bilang, saya akui. Mencegah antar. Mencegah apa? Ya, mencegah untuk apa? Supaya manusia jangan hidup kekal. Artinya manusia bisa hidup kekal. Ya. Manusia bisa hidup kekal kalau dia makan. Makanya Tuhan dengarkan. Makanya Tuhan ya mencegah supaya manusia tidak mengalami hidup kekal. Gitu loh, Bang Suma. Ya. Berarti Tuhan Artinya tidak mau supaya- Adam. Tuhan tidak mau
Adam supaya Adam Kamu kekal di Eden. bisa Udah. enggak? Kita belum pada dosa warisan. Kamu mau menyerah? Mau menyerah? Udah. Takut saya selesai. membuktikan tentang kebohongan Udah kamu. selesai. Udah selesai bahwa ternyata tidak Artinya ada kalau manusia dalilnya. makan, manusia hidup kekal, Leher kan? saya nggak jadi dipotong. Ya. Alhamdulillah. Masya Dia Allah. nggak mau jawab kalau manusia bisa hidup kekal Berarti gitu loh. berarti Mantap. selama ini Bang 2000 Zuma. tahun Kamu nyerah, Bang Kristen Zuma. telah melakukan penipuan kepada manusia Parah dengan gitu mengatakan logika kamu, ya, Adam Bang Zuma. mewariskan kamu dosa. telah memutarbalikan. Kamu telah memutarbalikan Allahu apa yang Akbar. Allah katakan. Allahu Kamu Akbar. telah menjadi sarana iblis 2000 tahun demi menjaga Kristen gengsi telah kamu, tertipu. Ya, 2000 saya tahun. mau ajak kamu ya 2000 tahun. bahwa siapa yang menipu di sini 2000 kamu nggak tahun mau. Kristen Takut ditipu saya dan menelanjangi menipu. kamu sebagai penipu di sini ya. Takut 2000 saya menelanjangi tahun. bahwa kamu lah 2000 menjadi tahun penipu. Kristen ditipu dengan Penipu jurus itu berasal dari besawaris. iblis ya. Saya kembali Penipu itu lagi. dari iblis. Saya masih kasih kesempatan. Dia Saya kasih menipu kesempatan yang menipu dengan mengatakan kau akan hidup Buktikan kekal dulu di surga ayat ini, Tuhan belum clear, atau Bang Elohim. Zuma. Jangan loncat-loncat kayak kodok. Lah, kita sudah membuktikan selesai. ayat ini, ya. Tuhan Dan selesai. tidak menginginkan. Dan kamu menipu. Tuhan tidak menginginkan. Kamu Tuhan tidak menghindari menginginkan. esensi kehidupan, ya. Kamu Tuhan menghindari tidak esensi menginginkan. pembahasan dari kejadian. Iya, Tuhan tidak menginginkan. Untuk apa? Supaya manusia hidup lagi kan? Hidup kekal kan? Supaya hidup kekal. Artinya supaya manusia hidup kekal kan? Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Tuhan tidak menghendaki Berarti Adam. Tuhan tidak menghendaki Adam hidup kekal di Eden. Betul? Artinya kalau Tuhan dengarkan ya, Tuhan memang tidak menghendaki. Artinya Tuhan larang, dengarkan. Tuhan larang agar supaya manusia jangan hidup kekal. Berarti untuk hidup kekal memang bisa terjadi. Ketika manusia Udah selesai. memakan buah hidup kekal itu, ya. Udah Begitu selesai, cara udah berpikirnya, selesai. Bang. Iya. Sudah selesai. Saya sudah dengar. Sudah selesai. Dengarkan. Saya sudah menyatakan teman-teman di Ternyata sini. Tuhan saya sudah tidak menyatakan. menghendaki Artinya, Adam manusia hidup kekal mengalami di hidup kekal. Eden. Kalau manusia Udah makan selesai. itu, makanya Tuhan tidak menghendaki. Betul tidak menghendaki. Masolang Tidak generasi. menghendaki manusia untuk hidup kekal. Hancur gereja, Karena hancur manusia gereja. bisa hidup kekal. Hancur jemaat Begitu pada Bang Suma kabur. cara berpikirnya. Saya prihatin dengan cara kamu berpikir Bang Suma. Udah selesai. Ya. Tuhan tidak Iya, menginginkan selesai. Adam hidup kekal di Selesai karena Eden. kamu Titik. Udah berusaha selesai. menutupi tentang kebenaran. Kamu berusaha untuk Udah selesai. berdusta di sini. Tidak ada dusta di sini. Memang selesai. Tuhan Kamu tidak menginginkan. Mau menerima Tuhan- bahwa manusia Tuhan- hidup kekal. Manusia Tuhan bisa hidup tidak kekal. menginginkan. Kalau manusia memakan pohon kehidupan. Tuhan Itu kan? tidak menginginkan Kalau Adam artinya hidup kan kekal. Tuhan tahu bahwa manusia bisa hidup kekal. Bisa, Saya tapi mau Tuhan berikan menginginkan. analogi. Tuhan menginginkan atau Iya, tidak? Intinya Tuhan tahu bahwa manusia hidup kekal. Tuhan Tuhan hanya mau tahu, nggak? Semua mengatakan tidak tahu. Tuhan hanya mau tahu bahwa tidak? manusia bisa hidup kekal, tapi Tuhan mau tidak? Mau mengatakan tidak. Aneh ya. Tuhan Kamu mau tidak? Kamu mau melawan logika Tuhan? Tuhan mau nggak kalau Adam hidup kekal Tuhan di Eden? tahu kalau Adam makan buah itu hidup kekal. Dia pelintir gitu teman-teman. Ya, itu loh dasar Dia logikanya. pelintir. Pertanyaan Tuhan saya, tahu. apakah Tuhan, Logika berpikir di apakah situ, Bang Tuhan Suma. mau agar Adam Logikanya hidup di situ, kekal? Bang Suma. Artinya Tuhan tahu, Tuhan sadar kalau Adam memakan buah itu, mereka mengalami hidup kekal. Tuhan mau Itu nggak itu intinya. terjadi? Tuhan mau nggak itu terjadi? Bukan soal Tuhan mau, artinya potensi untuk hidup kekal. Itu Tuhan Sekarang tahu. pertanyaan, Tuhan mau Tahu nggak dia hidup kekal? Bukan Tuhan soal mau tidak? Tapi intinya, Tuhan mau tidak? Pertanyaan kamu bisa tidak? Ya. Tuhan mau Manusia hidup tidak? kekal. Saya Tuhan nyatakan, mau tidak? memang manusia hidup dalam kekekalan. Ya, kekal seperti Tuhan dia. mau. Tuhan mau Tetapi tidak? ketika dia berdosa, manusia tidak kekal. Sekarang Tuhan mau ada jalan tidak? keluar, ada hidup kekal. Hidup Tuhan kekal mau itu tidak? akan terjadi dengan Tuhan mau hidup tidak? kekal itu akan terjadi jika manusia dimakan buah itu. Itu intinya. Nah, Tuhan mau nggak Sekarang saya Adam tanya, makan? kalau manusia makan buah itu kekal dia enggak? Kekal.
Oh, sudah, itu jawabannya selesai. Ya. Nah, sekarang Tuhan mau nggak? Kamu mau buktikan tantangan kamu? Tuhan mau tidak? Tuhan Nggak mau perlu tidak? buktikan tantangan kamu, ya. Tuhan mau Udah, ya? tidak? Bukan kata mau, tetapi kenapa? bisa tidak. Menurut Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan pertanyaannya, tahu. pertanyaannya. Tuhan tahu. Jawab. Tuhan tahu nggak? Wih, Kalau manusia benar-benar makan itu penipu. manusia hidup kekal nggak? Gitu loh Bang Suma logikanya, ya. Penipu. Saya nipu di sini. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penipu. Siapa yang nipu di sini teman-teman? Leo penyesat. Bang Suma mau melawan Tuhan. Pendeta Bang Suma lebih tahu dari Tuhan di sini, ya. Pendeta Bang Suma penipu. mau lebih. Bang Suma Pendeta mau lebih tahu dari penipu. Tuhan. Pendeta Edi Kamu Leo membuat penipuan penipu. karena kamu mengikuti jejak Silibis. Penipu. Kamu membuat penipuan karena kamu yang telah menjadi mau pengikut Tuhan si yang mau kalman Kamu- iblis. Allah tahu kalau manusia Iblis makan yang buah itu, manusia bermimpi. hidup kekal. Iblis Manusia hidup mau kekal. agar Ya, Adam Bang tertipu. Suma mempelintir, Tuhan menghindari kata tidak itu. mau. Kau yang mempelintir. Logika kamu ternyata kamu, Bang Suma. kamu, Nggak kamu, nyampe, ya. kamu Bahlul. Logika Kau yang kamu menipu. nggak nyampe, Kau ya. yang menipu Udah. Bahlul. Kau yang nipu Bahlul. Tengoklah ini saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Tengok pendetamu. Tengok pendetamu. Lihat pendetamu itu. Lihat. Plototin pendetamu itu. Plototin pendetamu. Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah. Subhanallah. Barakallah fiik. Terima kasih sahabat. Tengok itu teman-teman sekalian. Lihat betapa jahatnya agama dia. Lihat, agamanya memang sudah mengajarkan untuk jahat. Penipu, pembohong, penipu besar. Seorang pendeta melakukan penipuan dengan memelintir dalil dari kitabnya orang Yahudi. Jelas-jelas di data nomor 4 iblis berkata kepada perempuan itu, ketika engkau makan buah, engkau tidak akan mengalami kematian. Engkau akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya berarti iblis menjanjikan kekal. Baca nomor 4. Nomor 5-nya, iblisnya juga mengatakan, mengulang perkataan yang muaranya sama. Bila mana engkau akan memakannya, maka kamu akan hidup kekal. Itu kata iblis. Makanya Hawa makan karena tergoda hidup kekal. Tapi ternyata bohong, iblis menipunya. Nah sekarang tampil seorang pendeta besar, pendeta Edi Leo, pendeta besar. Pendetanya orang Kristen yang dia bayar tiap bulan perpuluhan, telah melakukan penipuan yang dahsyat dan nyata di tengah-tengah umat, di tengah bangsa yang kita cintai ini, dengan mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Ternyata itu adalah tipuan iblis. Iblislah yang mengatakan Adam dicipta untuk kekal di Eden. Iblis yang mengatakan itu. Dan Leo, pendeta Edi Leo, jelas-jelas ingin menegaskan kembali bahwa Tuhan memang menciptakan Adam kekal di Eden. Dengan kata lain, Edi Leo adalah perpanjangan tangan iblis yang ada di Gan Eden. Jadi Edi Leo ini ingin berkata kepada kita orang Islam ini, orang Islam, andai saja nenekmu tidak makan, kakekmu Adam tidak makan, itu kau akan hidup kekal di Eden. Padahal itu adalah tipuan iblis. Data dua-duanya dan data dua-tiganya jelas mengatakan apa? Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah hidup kekal atau merabanya. Jangan sampai, karena kapan dia meraba atau memakan buah kekal, maka dia akan sama seperti kita, yaitu malaikat dengan Elohim. Malaikat Elohim yang kekal tidak mengalami kematian pada saat itu. Ini fakta real. 2000 tahun Kristen telah ditipu dengan ajaran tersebut. Adam mewariskan dosa. Mana dalilnya? Adam hidup kekal di Eden cuman karena digoda oleh iblis, maka dia terpisah dengan Tuhan. Maka Yesus turun ke bumi untuk menyatukan kembali, mendamaikan.
penipu, pembohong. Pendeta besar, malam ini tamat riwayatmu. Saya berharap kepada saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa selamat, segera angkat kaki dari agama yang menerima dosa waris dari Adam, tapi bohong. Bohong. Saatnya kalian berbenah, mumpung apologet Islam Indonesia masih ada di tengah-tengah kalian. Jangan mau sesat oleh pendeta Edi Leo. Pendeta Edi Leo adalah penyesat yang nyata di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa ini. Oke, data saya sudah sajikan, saya tunjukkan di layar datanya. Faktanya tidak bisa dia bantah, malah dia memelintir dan menuduh saya yang memelintir. Tamat riwayatmu saudaraku Edi Leo. Mending kamu pensiun jadi pendeta dan kau jadi petani saja. Gak usah kau tipu-tipu lagi jemaatmu, karena kau sudah terbukti malam ini adalah mendukung iblis yang menjanjikan hidup kekal di surga adalah iblis, dan kau mengatakan Tuhan yang menjanjikan hidup kekal di Eden. Padahal iblis bukan Tuhan, malah Tuhan yang tidak mau Adam kekal di Eden. Oke, lanjut. Saudara Nelson Malintoy, silakan. Buka kamera. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Nah, bagaimana? Kabar sehat? Sehat-sehat. Ya Bang, ya cuma saya mau ralat. Itu tadi bukan pendeta Edi Leo. Iya, silakan. Itu menurut informasi yang saya dengarkan 8 tahun yang lalu. Sekarang udah aktif lagi dia. Kalau pendeta Edi Leo saya kenal. Tadi bukan. Oh, siap. Cuma namanya saja yang mirip. Iya Bang, jadi dari pembahasan Abang tadi dengan Pak Leo tadi itu memang agak Pak Leo ya. Gimana? Jadi Pak Leo itu agak keliru. Iya, keliru, iya. Ya, kelirunya di mana? Kelirunya bahwa dikatakan bahwa Adam hidup kekal di Taman Eden. Yang Padahal itu janji iblis. Nah sebenarnya iblis juga tidak bisa berjanji dengan memberikan hidup kekal. Cuma dia mengungkapkan fakta dan betul. Nah ini lebih pintar dari Edi, dari Pak Leo. Lebih jujur. Betul itu. Lebih pintar dari yang lain. Cuma dari Alkitab. Itu dari berita. Jadi kita baca salah menafsirkan itu berbahaya juga. Nah berarti ajaran yang selama ini bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam itu salah atau betul? Nah begini, dalam ini sebenarnya bukan mewarisi, tapi dosa awal. Dan dosa awal kan pertama kan Adam dan Hawa. Bukan mewarisi. Jadi kita dalam keadaan manusia yang berdosa, seperti tadi yang saya katakan tadi. Jadi sejak kita lahir dalam dunia ini sudah dalam keadaan berdosa sebagai manusia. Waduh, dari mana dosanya? Jadi begini Bang, kalau saya baca dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu fitnah. Itu fitnah. Ini kan yang sesuai yang ada di dalam Alkitab. Iya. Sorry. Tapi penulis yang sama juga mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 14-15, Adam tidak mewariskan dosa, perempuan itu pun tidak mewariskan dosa. Kontradiksi. Ya begini Bang, saya tidak katakan Adam mewariskan dosa, bukan. Tapi menjalarkan dosa itu sama aja. Bukan begini Bang, maksud saya kita manusia ini semua kan dalam keadaan berdosa Bang. Bagaimana ceritanya Anda memfitnah manusia dalam keadaan berdosa? Sementara dalil Kejadian 1:28, Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan aku berkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya aku berkati. Di mana kita berdosa? Di mana Bang? Di mana? Dosa itu di mana kita?
laki akan bekerja bersusah payah mencari apa namanya. Oh, itu potensi yang ada pada diri manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita, itu bukan dosa. Sebenarnya itu bukan Itu potensi yang ada pada diri kita untuk kita menjadi pemimpin di bumi. Kita harus menaklukkan Kejadian 1:26. Kita harus menaklukkan bumi. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi kalau kita tidak bekerja? Iya, jadi itu bukan dosa, Bang. Itu potensi yang ada pada diri manusia berkesesuaian dengan alam kita bernama bumi, bukan di Eden. Kalau di Eden kita nggak perlu berusaha memang, karena itu surga. Oleh sebab itu kan waktu masih di Taman Eden kan mereka tidak bekerja. Iya, karena itu surga. Di surga itu tidak ada orang bekerja, terus kenikmatan, tinggal menikmati. Tapi kalau di bumi, alamnya beda. Nah, sedangkan Adam dicipta bukan untuk di Eden, dicipta untuk di bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kami untuk berkuasa di bumi, baik terhadap ikan di laut, burung di udara, dan binatang di daratan. Nah itu berarti memang kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha di bumi, maka kita hidup seperti kera, monyet. Ya, jadi yang saya maksudkan bahwa manusia ini semua kan berdosa, Bang. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam itu fitnah. Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua manusia telah melakukan dosa. Nah, itu fitnah, sama seperti iblis di Eden, fitnah juga. Kalau kau makan, kau tidak mati, itu fitnah lagi. Kapan kau makan, maka kau ikut kekal, itu fitnah lagi. Paulus datang memfitnah lagi. Kenapa bisa demikian? Karena itu menggenapi daripada angkatan jahat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu. Nah, fitnahnya dari mana, Bang? Memfitnah manusia, dan Adam itu memiliki dosa waris. Itu fitnah. Begini, Bang, tadi kan saya katakan bukan dosa waris, Bang. Lah, tapi kita ini sudah berdosa katanya. Lalu dari mana potensi dosa itu kalau bukan Adam yang dibawa-bawa? Makanya saya tanya, sekarang manusia memiliki potensi dosa nggak? Yes, tapi bukan dosa waris. Iya, makanya saya katakan tadi bukan potensi dosa dari dosa warisnya Adam. Saya bukan bilang itu. Maksud saya, tapi ada dosa. potensi dosa. Nah, tadi siang satu kelompok manusia di bumi ini yang mewarisi dosa memang Kristen. Kristen ini adalah pewaris dosa, tapi bukan dosa Adam yang diwarisi, tapi dosa para penyalib nabi-nabi. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Kristen ini adalah pewaris dosa. Sangat benar itu apa yang dikatakan oleh Abang Juma. Sangat benar sekali. Nah, sudah. Cuma yang saya maksudkan dalam ayat Roma 5 ayat 12 di situ, di mana keberadaan manusia dalam potensi manusia itu berdosa enggak? Potensinya melakukan dosa, iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalala. Potensi manusia itu dua, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, bisa bertakwa, bisa kufur, ingkar kepada Tuhan. Memang, tapi itu tidak menjadi dasar pijakan untuk memfitnah Adam. Kalau kita merujuk pengakuan Yesus dalam Matius 23:32 sampai 36, Kristen ini memang pewaris dosa dari angkatan jahat. Jadi begini, Bang. Saya bilang saya memfitnah Adam. Makanya saya bilang tadi bahwa manusia. Anda membawa Roma 5:12 itu fitnah itu. Coba Anda baca. Dalam Roma 3. Nah, saya baca dalam Roma 3. Roma 5:12 itu fitnah terhadap Adam. Di sini kan menyatakan bahwa semua manusia, Bang. Nah, Adam keturunannya, semua manusia. Di sini kan dalam sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Ya itu sama, garis bawahi sama. Iya. Terus? Ya, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu. Itu itu sama. Iya. Iya. Nah, itu cuma hanya katakan sama seperti. Ya, terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Kata dosa pun maut. Nah, dan maut menggalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
Nah, itu fitnah itu. Nah, Itu fitnah. Bang, sesuai dengan Itu fitnah. nah, yang saya baca. Oke. Oke. Baik. Fitnah. Tunggu, Bang. Apakah itu Teruskan dulu. Apakah saya baca ini fitnah? apakah seluruh manusia itu mengalami dosa karena Adam? Begini Bang, saya tidak katakan tidak mengalami karena Adam, bukan. Ya kalau bukan karena Adam berarti enggak, berarti masing-masing kan? Iya. Karena semua manusia memiliki potensi bisa melakukan dosa. Nah itu baru betul, itu baru betul. Nah sekarang permasalahannya Adam tidak mewariskan itu. Yang nyata mewariskan, sekali lagi saya ulang, yang nyata mewariskan dosa kepada saudara kami Kristen itu adalah Farisi. Jadi beginilah Bang. Nah begini. Makanya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan tentang firman Allah, tentang Bible itu. Makanya malam ini saya hanya ingin jelaskan, sebenarnya tidak ada kata waris, dosa waris. Yang ada hanya waris harta orang tua, harta dari nenek moyang kita. Kalau waris dosa, gimana itu? Tapi sebenarnya asal mula dosa itu, garis bawahi asal mula dosa itu pertama siapa? Adam dan Hawa, itu maksudnya. Bukan waris dosa. Ada Bang, ada. Kalau Anda baca di dalam KPR, di dalam kitab saudara itu jelas sekali dikatakan bahwa angkatan jahat, ketika berbicara mengenai angkatan jahat, berarti mau tidak mau saudara harus memahami angkatan jahat ini menggenapi semua pertumpahan darah yang terjadi dari Habel sampai Zakaria. Itu kata Yesus. Dan semua ini akan ditanggung dari angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat itu Bang? Angkatan jahat adalah yang menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu angkatan jahat. Siapa itu? Kristen kan? Ini ada kata Kristen angkatan jahat. Oke. Sekarang yang menerima kematian memperingati kebangkitan hari ketiga siapa? Islam atau Kristen? Karena kita kan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya siapa yang menerima tanda kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Tidak ada yang menerima tanda, tapi pengikut. Enggak, yang memperingati, yang menerima pengajaran bangkit hari ketiga itu Islam atau Kristen? Ya Kristen Bang. Nah, sudah, berarti yang memenuhi angkatan jahat siapa? Tapi abang baca lah, itu sebenarnya dari ayat itu tujuannya ke siapa? Abang baca dulu keseluruhannya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus 3 hari 3 malam. Angkatan jahat yang minta tanda itu. Sekarang siapa yang memperingati? Siapa yang memperingati tanda itu setiap tahun? Islam atau Kristen? Sebenarnya ayat itu sedang menyatakan bahwa muridnya sudah tidak mereka nanti itu bukan muridnya, itu orang-orang Farisi, bukan murid Yesus di situ. Ya, orang-orang Farisi, ya betul. Nah itu dia. Jangan bawa muridnya Bu. Yang maksud saya itu sebenarnya tujuannya ke orang-orang Farisi itu Bang. Orang Farisi yang adalah angkatan jahat menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Pertanyaan saya, agama Kristen ini berasal dari Farisi atau berasal dari orang Arab? Orang Farisi itu kan orang Yahudi Bang. Iya, itu pertanyaan saya. Agama Kristen ini berasal dari orang Farisi atau orang Arab? Agama Kristen kan timbulnya kan dari Antioquia kan, Antioquia itu. Siapa di sana yang ada di Antioquia? Muridnya Yesus Kristus, yaitu Paulus. Paulus ada. Di sana ada Petrus, di sana ada Paulus, ada Paulus. Sudah. Ada Paulus. Tapi yang setahu saya hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan semua 12 muridnya. Paulus yang ada di Antioquia.
Nggak ada muridnya yang lain, cuman Barnabas dengan Paulus di sana. Kemudian Paulus memanggil Lukas dan Markus. Cuman itu doang. Setahun lamanya dia tinggal di sana di KPR 1126. Murid-murid itu kemudian dipanggil dengan sebutan Kristen. Gitu bang. Jadi orang Parisi menjelajahi daratan sampai ke Antioquia di Turki sana. Kemudian dia mentobat